Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmat iman maupun nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita masih bertemu kembali di safari kajian Al-Wildan Islamic School yang insya Allah pada hari ini tanggal 24 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Sufyan Baswedan LCMA yang akan membimbing kita semua dan memberikan pendidikan kepada kita semua dalam menuntut ilmu agama. Insya Allah pada hari ini kita akan mengusung tema fikih penuntut ilmu. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada kudwah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil qiyamah nanti. Abu dan Ummu serta Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan bagi Abu dan Ummu serta Ananda yang belum join bisa langsung join sesuai dengan prosedur yang sudah kami pernah sampaikan, yaitu silakan Abu bisa masuk dengan nama peserta. Jika dia siswa maka tuliskan nama kelas dan nama. Kemudian jika peserta umum maka silakan tuliskan lokasi tinggal dan nama. Contoh Tangerang _Ummu Nabila. Untuk akhwat boleh dimatikan kameranya dan pada sesi tanya jawab nanti akan kami tunjuk salah satu penanya ya. Dan insya Allah kita akan membolehkan atau tidak membolehkan kamera. Baik, Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada pertanyaan nanti bisa silahkan dituliskan di kolom chat kami. Kemudian Abu dan Ummu ada informasi yang harus kami sampaikan terkait dengan Al-Wildan Islamic School. Alhamdulillah Al-Wildan Islamic School masih memberikan kesempatan kepada Abu dan Ummu semuanya untuk mendaftarkan putra-putrinya di Al-Wildan Islamic School sampai dengan Juni 2022. Dan bagi pendaftar yang boarding, insya Allah kita berikan potongan 10 juta uang pangkal. Dan bagi full day, insya Allah ada potongan 5 juta uang pangkal. Adapun untuk sibling atau saudara, kita juga berikan potongan atau diskon sebesar 25% bagi anak kedua. Ya. Untuk anak yang ketiga dan seterusnya, kita berikan potongan sebesar 50% dari uang pangkal. Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekilas tentang perkembangan dan progres dari Al-Wildan Islamic School yang merupakan sekolah sunnah dan sekolah pilihan bagi kita semua insya Allah untuk mendidik anak-anak kita, membekali anak-anak kita dengan pelajaran umum maupun diniyah untuk bekal mereka hidup di dunia dan akhirat insya Allah. Dan kami senantiasa memberikan kesempatan bagi Abu dan Ummu semuanya, baik yang di dalam kota maupun di luar kota, ya, sesuai dengan progres kita. Maka dari itu Al-Wildan senantiasa mengembangkan diri, memberikan pembangunan yang insya Allah pembangunan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan Abu dan Ummu semuanya. Dan insya Allah sudah berdiri beberapa cabang Al-Wildan. Yang di studio hari ini adalah Al-Wildan 1 Gading Serpong, dan ada juga Al-Wildan 2 Bekasi, ada juga Al-Wildan 3 BSD City, dan Al-Wildan 4, 5 di Jakarta. Ada juga Al-Wildan 7 di Serang, kemudian ada Al-Wildan 10 di Cipinang, Jakarta Timur, dan Al-Wildan 12 Bulakapal Bekasi. Dan juga ada Al-Wildan 14 Bumi Mutiara Bogor, serta Al-Wildan 15 di Tambun Selatan Bekasi.
Silahkan bagi Abu dan Ummu yang dirahmati Allah, bagi putra-putrinya yang sudah berusia sekolah, baik usia TK, SD, SMP maupun SMA, boleh mendaftarkan putra-putrinya dimanapun sesuai dengan cabang yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal Abu dan Ummu semuanya. Baik Abu dan Ummu semuanya, Alhamdulillah di tengah kita sudah hadir Ustadz Dr. Sufyan Baswedan LCMA yang akan memberikan pendidikan bagi kita semuanya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Baik. Baik Abu dan Ummu dan semuanya, silakan nanti kita akan mendengarkan tausiah dari beliau dan kepada Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Ana ucapkan kepada panitia kajian dari Al-Wildan Islamic School atas undangannya pada siang hari ini kepada Ana untuk berbagi ilmu dengan antum semua terkait judul yang diajukan, yaitu fikih penuntut ilmu ya. Kita masih tahu semua, ayolah ikhwah, bahwa talabul ilm khususnya yang berkaitan dengan ulum syar'iyyah, itu ilmu-ilmu syar'i, itu merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat besar ajrnya atau pahalanya. Karena ilmu ini warisannya para nabi. Dan otomatis nabi yang merupakan manusia-manusia pilihan tidak akan mewariskan sembarang warisan. Kalau harta, itu orang kafir pun mewariskan harta. Tidak ada sedikit pun keistimewaan dari orang yang hanya meninggalkan warisan berupa harta. Adapun warisan yang berupa ilmu, maka ini adalah warisan yang istimewa. Karena itulah warisannya para nabi. Dan para nabi adalah orang-orang yang istimewa. Ya. Tentunya sesuatu yang istimewa dan berharga itu tidak bisa didapat dengan mudah, dengan bersantai-santai, dengan sekedarnya hanya menyisakan sisa-sisa waktu. Nggak bisa. Kita harus faham tentang karakter daripada ilmu-ilmu syar'i. Sebagaimana yang Allah firmankan, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Ya, di surat Al-Muzammil, inna sanulqi, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang berat. Al-Qur'an itu berat, wahyu itu berat. Untuk bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran juga butuh upaya yang setara, yang sesuai. Oleh karena itu, ulama itu jumlahnya sangat sedikit di dunia ini. Kalau ahli-ahli ilmu dunia mah banyak. Ya, arsitek banyak, insinyur banyak, dokter banyak, ya, ahli ekonomi banyak, fisikawan, matematikawan banyak. Tapi ulama itu sedikit. Karena ilmu syar'i ini adalah ilmu yang istimewa. Dia tidak akan bisa dikuasai oleh sembarang orang. Ya. Jadi kita mesti paham karakter daripada ilmu syar'i ini, karena apa yang Allah janjikan bagi mereka yang mempelajari ilmu-ilmu syar'i ini juga tidak sama dengan yang mempelajari ilmu-ilmu lainnya, ilmu-ilmu duniawi lainnya. Apa yang dipersyaratkan bagi seorang talibul ilmu syar'i juga tidak sama dengan yang dipersyaratkan bagi penuntut ilmu dunia. Oleh karena itu kita mesti dudukkan dulu
apa sih syarat-syarat yang harusnya diwujudkan oleh seorang penuntut ilmu syar'i? Tentunya syarat yang pertama, karena menuntut ilmu syar'i adalah ibadah, maka sebagaimana ibadah pada umumnya, ilmu syar'i juga harus dilandasi oleh keikhlasan. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat cemburu. Dia paling nggak bisa kalau diduakan. Allah paling keberatan kalau diduakan. Man amila ana aghna syuraka'i 'ani syirk, kata Allah dalam hadis qudsi. Ana aghna syuraka itu artinya sekutu yang paling nggak butuh dengan partner. Jadi bukan orang ya, zat yang paling tidak butuh dengan mitra, dengan partner, dengan sekutu. Itu Allah. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan amalan apapun, sebesar apapun, tapi dia persekutukan aku dengan yang lain. Artinya, orang ini ketika mengamalkan suatu amalan, dia menduakan niatnya. Saya ingin dapat ridho Allah, saya juga ingin dapat ridhonya manusia. Apa yang terjadi? Taraktuhu wa syirkah. Aku akan tinggalkan dia untuk yang lainnya aja deh. Minta sama yang lain aja. Saya tidak akan beri. Jadi Allah paling nggak bisa kalau dipersekutukan. Terkait dengan talabul ilm ini dan pentingnya keikhlasan dalam talabul ilm, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang ini menjadikan Abu Hurairah itu pingsan 3 kali sebelum bisa menyampaikan hadis ini. Apakah gerangan hadis yang membuat pingsan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai 3 kali ini? Simak hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih Muslim, inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamati thalatha. Ada 3 macam manusia yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya, saya persingkat aja. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah. Seseorang yang mempelajari ilmu syar'i, kemudian dia mengajarkannya kembali. Wa qara al-Qur'an, dan dia juga melantunkan bacaan Al-Qur'an dengan demikian indah, demikian memukau, untuk membuat orang-orang nangis karena khusyuknya bacaan dia. Fa'utiya bihi, dipanggillah orang ini menghadap kepada Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat Allah atas dirinya selama ini. Dan dia pun menyadari, mengakui nikmat-nikmat itu. Qal, fama amilta fiha. Lalu Allah tanya dia, terus apa amalan yang kau lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat ini? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuh wa qara'tu fikal Qur'an. Dia bilang apa? Ya, aku mensyukuri nikmat-nikmat ini dengan mencari ilmu, mempelajari ilmu syar'i, kemudian mengajarkannya kembali dan membacakan Al-Quran untukmu ya Allah. Dia bilang bahwa semua itu dilakukan untuk Allah. Itu kata orang ini. Namun Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang ada di isi hatinya dia. Innaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu wa qara'tal Qur'ana liqala huwa qari'. Bohong kamu. Sejatinya kamu tuh hanya belajar dan mengajar dan membacakan Al-Quran supaya dijuluki ahli baca Al-Quran. Al-Qari' fulan atau Al-Alim fulan. Waqad qil. Dan kau sudah mendapatkan julukan itu di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu Allah perintahkan agar orang ini diseret dengan wajah nelungkup. Jadi diseret di atas wajahnya. Itu bentuk penghinaan yang sudah maksimal itu. Orang itu paling terhina kalau wajahnya sampai menyosor tanah. Sampai nyungsep, terjerembab. Apalagi kemudian diseret. Kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Hadal hadits rawahu Muslim.
Namun hadis ini tidak boleh kita sikapi dengan sikap yang keliru. Contohnya bagaimana? Contohnya, aduh kalau gitu mending saya nggak usah belajar ilmu syar'i deh. Nanti jangan-jangan saya nggak ikhlas. Akhirnya saya menjadi orang yang diseret ke dalam neraka. Nah, ini harus kita waspadai karena ini adalah bisikan syaitan. Maksud dari hadis ini bukan agar orang tidak belajar ilmu syar'i. Namun maksudnya adalah agar orang tidak terjerumus ke dalam riya atau sum'ah. Jadi yang membahayakan itu riya dan sum'ahnya, bukan belajar ilmu syar'inya. Saya ulang ya. Maksud dari hadis ini bukan supaya orang itu lari nggak usah belajar ilmu syar'i, tapi agar jangan sampai seseorang itu riya dalam beramal. Sum'ah itu memperdengarkan, menceritakan ke sana ke sini. Riya mempertontonkan. Dan dia hanya ingin mengejar pujian, bukan ingin ridha Allah. Itu yang dilarang dan diancam dengan ancaman yang berat. Bukan thalabul ilmnya. Yang mudah-mudahan bisa difahami ya. Oleh karena itu jangan kita sampai terbuai oleh bisikan syaitan. Sudahlah, daripada ente nanti menjadi orang yang pertama kali masuk neraka, diseret di atas muka ente, mending ente nggak usah belajar agama, belajar ilmu dunia aja kan aman. Nah, itu adalah min talbis syaitan. Itu adalah jebakannya iblis. Bagaimana seseorang akan aman kalau dia nggak ngerti halal haram, dia nggak ngerti tauhid, nggak ngerti syirik, nggak ngerti sunnah, nggak ngerti bid'ah. Bagaimana orang akan selamat di dunia? Mustahil. Ya. Kunci keselamatan itu ada pada ilmu. Tanpa ilmu orang nggak bisa selamat. Jadi harusnya kita memahami seperti itu. Jangan sampai kita diseret oleh bisikan syaitan sehingga kita justru meninggalkan kunci keselamatan, nggak mau memegang kunci keselamatan. Poin kedua terkait dengan thalabul ilm. Ilmu itu banyak. Ya. Ada ilmu yang berkaitan dengan akidah, ada ilmu yang berkaitan dengan ibadah, ada yang dengan muamalah, dan ada ilmu-ilmu alat yang menunjang kita untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah seperti ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, saraf, balaghah, dan semisalnya. Tentunya urgensi masing-masing ilmu tidak sama. Dan urgensi itu bisa berbeda sesuai dengan personnya. Orang yang menggeluti sebuah perusahaan, perniagaan, berjual beli, sering melakukan jual beli, maka dia harus mengerti aturan jual beli dalam Islam, ahkamul bai'. Orang yang punya profesi bertani, perkebunan, dia harus ngerti apa saja dari hasil tani ini yang wajib dizakati, bagaimana cara mengeluarkannya, menghitungnya, dan lain sebagainya. Orang yang punya usaha ternak dengan cara-cara tertentu ya, dengan digembalakan di padang rumput, kemudian dimasukkan ke dalam kandang, besok digembalakan lagi, tujuannya untuk dikembangbiakkan, untuk dimakan dagingnya atau diminum susunya, maka berarti dia harus ngerti berapa nisab zakat hewan ternak. Dan seterusnya. Seorang yang ingin berprofesi sebagai apapun itu, maka dia mesti mengerti ilmu yang harus dia kuasai dalam bidang itu. Sehingga urgensi masing-masing ilmu itu kadang tidak sama. Bagi si A, ilmu ini penting untuk dia kuasai, tapi bagi si B enggak. Karena dia tidak berkecimpung di situ. Namun ada ilmu yang itu penting buat semua. Ilmu yang semua orang mesti tahu, yang dikenal oleh para ulama al-ma'lum min ad-din bil-darurah. Hal-hal yang sifatnya ma'lumun min ad-din bil-darurah, harus orang wajib tahu, nggak ada alasan orang nggak tahu bahwasanya ini adalah bagian dari din. Contohnya masalah tauhidullah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Ini adalah ilmu yang sangat-sangat wajib untuk difahami walaupun dalam kadar minimal.
Ilmu tentang rukun Islam yang 5, tentang bagaimana agar seseorang bisa mewujudkan syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah-nya. Ilmu tentang bagaimana seseorang bisa menunaikan salat 5 waktunya, bisa membayar zakat, bisa puasa Ramadan, dan bisa haji. Ini adalah ilmu-ilmu yang sifatnya wajib. Walaupun kewajibannya tidak sekaligus ya. Yang belum wajib puasa ya tidak wajib mempelajari ahkamus siyam, yang belum wajib haji nggak wajib mempelajari ahkamul hajj. Namun secara umum karena kelima hal ini adalah arkanul Islam, maka urgensinya menyesuaikan. Ya, dia melebihi yang lain-lain. Nah, seorang talibul ilm, penuntut ilmu itu harus mengerti skala prioritas. Dan kalau kita bicara dasar dari ilmu, itu adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Membaca dan menulis ini adalah kemampuan dasar yang mestinya dikuasai oleh setiap talib al-ilm. Kalau talib al-ilmu syar'i, maka dia harus ngerti baca dan nulis dalam bahasa Arab. Itu dasar banget, ya. Tanpa dia memiliki dasar ini, dia nggak akan bisa mengembangkan. Dia akan senantiasa tergantung kepada guru, tidak bisa mandiri. Dan itu bukan cara belajar yang tepat. Cara belajar yang tepat, yang baik adalah bagaimana murid itu diberi skill. Bukan dia disuapi, tapi diberi skill. Diberi keahlian untuk bisa mandiri dalam mencari informasi-informasi dari sumber-sumber yang ada. Jadi ini yang harus menjadi fokus ya sekolah-sekolah, apalagi yang mengusung nama sunnah. Jangan sampai ada sekolah dengan label-label sunnah, tapi murid-muridnya baca Quran masih berantakan, makhrajnya gak becus, nulis salah-salah. Padahal ini adalah skill-skill dasar, sangat dasar sekali. Kalau yang ini belum dikuasai, bagaimana dia akan menguasai ilmu-ilmu yang lain dan bagaimana dia bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lain? Yang akan didapatkan adalah seorang anak yang hanya bergantung pada gurunya. Gurunya menjelaskan, dia dapat informasi, gurunya diam, nggak ngerti apa-apa. Ya, jadi ini harus menjadi skala prioritas. Bagaimana kita membekali anak-anak kita tentang skill dasar, yaitu al-qira'ah wal kitabah, baca dan nulis. Bukankah Al-Quran juga dimulai dengan Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini isyarat terhadap kitabah. Iqra qira'ah, 'allama bil qalam kitabah. Baca dan nulisnya adalah dua skill dasar yang harusnya dikuasai. Sebagaimana seorang murid SD dianggap tidak berhasil manakala dia nggak bisa baca tulis, demikian juga seorang santri dianggap gagal kalau dia nggak bisa baca tulis. Jadi harus benar-benar ini diwujudkan ya. Yang kedua yang saya perlu soroti di sini ya, karena saya melihat lembaga-lembaga pendidikan yang ada sekarang itu stressingnya kurang tepat. Maksudnya fokus yang mereka hendak wujudkan itu justru menjadikan para penuntut ilmu ini lemah penguasaannya terhadap ilmu-ilmu syar'i yang lain, yaitu kurangnya perhatian terhadap penguasaan bahasa Arab. Jadi salah satu problematika terbesar yang kita hadapi pada zaman modern ini adalah kurangnya atau lemahnya penguasaan santri-santri kita atau generasi muda kita, mereka yang para pelajar kita, terutama pelajar ilmu syar'i, mereka ini lemah penguasanya terhadap bahasa Arab. Karena mungkin ya, ini asumsi saya ya, mungkin mereka ini lebih senang untuk menonjolkan diri di tahfidnya. Ya, rata-rata pesantren yang mengusung tahfidzul Quran itu digandrungi. Orang berbondong-bondong mendaftarkan anaknya
Tujuannya apa? Saya kepingin anak saya menjadi hafidhul Quran. Ya. Itu tujuan yang bagus, mulia. Namun kalau mandek di situ nggak benar. Tujuan kok ingin sekedar menghafal Al-Quran. Padahal Al-Quran itu Allah turunkan bukan supaya dihafal dan titik. Enggak. Apa kata Allah? Di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah turunkan Al-Quran, fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk. Baik. Saya biasanya kalau ngisi kajian gini saya ingin interaktif ya. Jadi saya akan lontarkan pertanyaan. Saya mohon dari hadirin ini ada yang berkenan untuk menjawab. Sehingga tidak monoton dan tidak satu arah aja. Siap ya? Baik. Yang jelas jangan Ustadz yang jawab. Hadirin yang jawab. Ustadznya mah gampang. Baik. Bayangkan ketika ada di antara kita ya yang bepergian atau jalan-jalan ke Jepang. Di sini ada yang paham bahasa Jepang? Nggak ada ya? Taib. Tidak ada. Taib. Ketika dia jalan-jalan ke Jepang, dia setir mobil misalnya ya, dia lihat di jalan itu ada papan-papan. Tulisannya bahasa Jepang semua. Papan itu sebetulnya kan petunjuk toh. Iya nggak? Kita tulis itu sebuah informasi yang itu ada manfaatnya buat pengguna jalan. Jadi informasi yang sifatnya petunjuk. Cuman sayang kita nggak ngerti bahasa Jepang. Jadi kita ada manfaatnya nggak keberadaan petunjuk-petunjuk jalan, rambu-rambu yang tertulis dalam bahasa Jepang itu ada manfaatnya nggak? Coba. Kalau ada manfaatnya apa? Tidak terasa manfaatnya karena kita tidak paham. Ya, ahsanta. Jadi kuncinya sebuah petunjuk itu akan memberikan manfaat sebagai petunjuk kalau kita paham. Nah, kaitannya apa dengan bahasa Arab di sini? Ada yang tahu? Kenapa saya mau qadimahi dengan rambu-rambu dalam bahasa Jepang? Kaitannya apa? Simpel. Al-Quran bukan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu jawabannya. Jika kita tidak paham bahasa Arab, bagaimana kita memahami Al-Quran? Padahal Al-Quran adalah petunjuk. Dan dia dalam bahasa Indonesia. Betul? Jawab serempak. Betul? Pakai mikrofon jawabnya. Kok betul sih? Al-Quran kok bahasa Indonesia kok betul? Itu ada yang jawab sohih tuh. Ngantuk kali ya? Salah. Al-Quran dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya terjemahan Al-Quran. Ya, dan terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Makanya nggak boleh dibaca ketika sholat. Boleh baca. Allah Maha Besar. Ya, dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Segala puji bagi Allah. Boleh? Nggak boleh. Karena itu bukan Quran. Jadi Al-Quran itu adalah yang diturunkan dalam bahasa Arab. Dan fungsi Al-Quran sekali lagi adalah hudan lil muttaqin. Pertanyaannya, orang menjadikan sebuah target hafal Quran, titik. Betul apa salah? Kamu ngapain sekolah? Tujuan saya ingin hafal Quran. Dah, itu aja. Betul? Hah? Betul? Kurang lengkap tujuannya. Salah. Terus
Kalau sudah hafal Quran mau apa? Buat apa kamu hafal Quran? Masih ada pertanyaan lagi. Bagaimana kira-kira dia akan menjawab? Ya saya mau hafal Quran aja. Cukup. Yang penting saya hafal, dapat sanad, udah selesai. Padahal Al-Quran diturunkan adalah untuk kitab hidayah. Untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itulah kitabun, kitab yang agung. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu. Mubarakun, yang penuh dengan berkah. Buat apa ya Allah? Liyadabbaru ayatihi. Agar mereka menyelami, menghayati ayat-ayatnya. Pertanyaan bagaimana cara menghayati Al-Quran, sedangkan si penghafal Quran cuman paham bahasa Indonesia. Bisa menghayati Al-Quran, dia nggak ngerti mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul bih, mana isim, mana jar, mana nggak ngerti dia. Maksudnya apa ayat yang dibaca ini nggak ngerti dia. Bagaimana dia akan menghayati? Nah, jadi kita tuh mesti mengajarkan ilmu dengan cara yang benar. Oke, sekarang animo masyarakat semuanya minta tahfidz, Ustaz. Ya masyarakatnya kan awam. Jangan gurunya pula jadi orang awam. Ngikutin orang awam. Harusnya guru itu mengajarkan kepada orang awam bagaimana seharusnya mempelajari ilmu syar'i itu. Apa yang diajarkan pertama kali, kemudian setelah itu apa. Nah, bukan berarti menghafal Quran harus dihentikan ya, enggak. Tapi ada waktunya menghafal Quran. Kapan? Kalau masih anak-anak. Karena anak-anak belum bisa memahami dengan baik. Anak-anak masanya masa menghafal. Tapi kalau sudah mulai menginjak umur 15 tahun, ya, itu pemahaman sudah harus mulai. Jadi idealnya menghafal itu di masa-masa SD. Ya nggak usah diajarin bahasa Arab dulu. Anak SD mah suruh aja menghafal dia sebanyak-banyaknya. Kalau sudah menginjak kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, mulailah dia belajar bahasa Arab ya, supaya dia bisa memahami ayat-ayat yang dia hafal selama ini. Jadi kunci untuk menguasai ilmu syar'i pertama adalah baca, nulis, kemudian bahasa Arab. Ya, bahasa yang memang Allah pilihkan buat Al-Quran. Hari gini orang lebih semangat belajar bahasa Inggris daripada belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Inggris lebih menjanjikan materi dunia. Ya, padahal orang yang fasih berbahasa Inggris namun minim bahasa Arab, dia seperti orang yang tadi jalan-jalan di Jepang tadi. Dia mungkin pandai bahasa Inggris, cuma dia nggak paham bahasa Jepang nih. Dia sekarang butuh paham bahasa Jepang supaya dia nggak tersesat di Jepang. Nah, oleh karena itu penguasaan tentang bahasa Arab ini adalah salah satu kunci yang kita tidak boleh abaikan. Nah, karena animo kaum muslimin ini, khususnya di Indonesia itu, lebih kepada sekedar menghafal Al-Quran, sehingga bahasa Arab mereka pun lemah. Bahasa Arabnya lemah, semua ilmu syar'i jadi lemah. Pasti itu. Ya, semua ilmu syar'i otomatis akan ngikut. Karena ilmu syar'i ini semuanya juga disampaikan dalam bahasa Arab. Ilmu hadis dalam bahasa Arab, ilmu fikih bahasa Arab, usul fikih bahasa Arab, tafsir bahasa Arab, kitab-kitab akidah para salaf kita juga dalam bahasa Arab. Ya kan ada terjemahan Ustaz, ya terjemahan itu bisa benar bisa salah. Tergantung yang menerjemahkan siapa. Ya, kadang penerjemahnya nggak paham, dia menulis sesuatu yang kacau balau. Kalau kita hanya menyandarkan pada terjemahan, maka itu akan sangat berisiko. Jadi penguasaan terhadap bahasa Arab adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan harus menjadi perhatian para pendidik. Yang ketiga, bagaimana supaya kita ini bisa belajar ilmu syar'i dengan benar
selain kita bisa baca, nulis, dan menguasai bahasa Arab, maka perlu adanya menghafal matan. Ya. Al-Imam Az-Zuhri, salah satu ulama ahlul hadis yang hidup pada abad kedua Hijriah, beliau wafat antara tahun 123 sampai 125 Hijriah. Dan beliau adalah orang yang secara resmi diberi mandat oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah untuk mengumpulkan hadis Nabi secara resmi. Itu mandatnya ditujukan kepada Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan begini, afatul ilmi an-nisyan. Penyakitnya ilmu itu lupa. Ilmu apa aja? Mau ilmu syar'i, mau ilmu duniawi. Penyakitnya ilmu itu satu, lupa. Contoh realnya kita. Kita ini banyak belajar macam-macam kan. Saya dulu di SD, di SMP, di SMA, macam-macam saya pelajari. Ada IPA, IPS, sejarah, geografi, kesenian daerah, macam-macam lah. Rumus ini, rumus itu. Tapi 95% saya udah lupa. Sehingga ujung-ujungnya percuma aja saya belajar itu semua. Karena sekarang saya udah lupa. Ya, itu penyakit ilmu pada umumnya, termasuk ilmu syar'i. Oleh karena itu, kita mesti memiliki basic yang kita nggak lupa. Karena dengan basic yang kita nggak lupa ini, kita bisa membangun di atasnya suatu bangunan yang kokoh. Basic yang saya masuk adalah matan tadi, yang dikenal oleh ulama kita dengan istilah matan. Matan itu saripati ilmu. Setiap ilmu, setiap disiplin ilmu, misalnya ilmu nahu, gramatika bahasa Arab, itu ada matan-matannya. Ada matan yang basic, ada yang medium, ada yang advance. Yang basic contohnya matan al-ajrumiyah. Yang medium ya mungkin qatrun nada, ya, misalnya itu. Yang advance-nya seperti Alfiyah Ibnu Malik. Tanpa adanya satu matan pun yang dihafal, ya ilmu nahwu ini akan dilupakan. Walaupun dia tamat satu kitab, dibaca dari awal sampai akhir tamat, tapi nggak ada yang dihafal, pasti dia akan lupa. Walaupun tidak lupa semua, namun ada banyak hal yang dia akan lupakan. Dan itu akan berpengaruh pada pemahaman dia dan penguasaan dia terhadap ilmu itu. Demikian juga ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, tafsir, dan lain-lain. Akidah, semuanya ada matan-matannya, dan menghafal matan itu adalah bagian yang tidak boleh kita abaikan agar ilmu itu nggak lupa. Nah, kaitannya dengan menghafal, tentunya cara belajar yang paling tepat kalau seseorang itu ingin memiliki hafalan adalah belajarnya itu fokus, ya, tidak bercabang-cabang. Pelajari satu persatu. Pelajari satu matan dulu. Dihafal dulu matan. Yang singkat, yang kecil, jangan yang besar-besar. Ya, matan mungkin kalau dalam ilmu akidah ada matan yang cukup ringkas, cuma 2 halaman atau 4 halaman ya. Namanya Al-Qawaidul Arba', ringkas sekali itu. Hafalkan baik-baik. Diulang-ulang sambil di murojaah sampai benar-benar dia hafal. Setelah itu baru dia mempelajari penjabaran dari matan ini. Sehingga minimal dia punya satu diktat yang dia hafal dan dia mengerti dan dia mampu untuk menjelaskannya kembali. Kalau sudah begitu, dia bisa kembangkan ke diktat kedua, ketiga, dan seterusnya. Tergantung mau berapa lama dia diberi alokasi waktu untuk mempelajari. Jadi ini sebenarnya caranya simpel ya. Namun entah kenapa sistem pendidikan yang berkembang di sekolah-sekolah pada umumnya, sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, itu adalah sistem pendidikan yang mengajarkan sejumlah ilmu secara serempak. Dan itu menjadikan pelajar ini kesulitan untuk konsentrasi. Dan akhirnya mereka tidak benar-benar menguasai satu disiplin ilmu pun. Ya ada, wawasan-wawasan umum ada, tapi sepotong-sepotong. Tidak ada satu matan yang benar-benar dia hafal, yang benar-benar dia pahami, dan dia bisa menjelaskannya kembali. Dan ini menjadikan kita semakin tertinggal. Ya. Walaupun
kesempatan yang kita miliki itu banyak, fasilitasnya juga Masya Allah. Orang Indonesia ini terkenal dia tidak pelit untuk membiayai sebuah pendidikan. Dan ini saya sudah tanyakan ke beberapa masyayikh ya, nggak ada yang seperti Indonesia. Dari segi sifat pemurahnya orang Indonesia ini dalam membiayai pendidikan, itu nggak ada yang seperti Indonesia. Sebagai contoh ya, negara minoritas Muslim seperti India yang pemerintahnya itu represif terhadap kaum muslimin, kemudian mereka tidak difasilitasi oleh pemerintah, dan mereka juga bahasa ibunya bukan bahasa Arab, itu bisa mencetak ulama-ulama besar kaliber dunia. Padahal mereka minoritas di negeri yang mayoritasnya Hindu. Sedangkan kita negeri yang mayoritasnya Muslim. Pemerintahnya tidak anti terhadap Islam maupun kaum muslimin. Pemerintah memfasilitasi pembukaan lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren ada puluhan ribu. Sekarang mungkin sekitar 30.000 pesantren dari Sabang sampai Merauke. Jumlah santri yang belajar juga mendekati angka 5 juta. Ya, karena pada tahun 2016 saja sudah 4,3 juta. Sekarang udah 6 tahun. Insya Allah 5 juta tidak kurang. Tapi berapa persen dari jumlah yang sekian besar ini yang menjadi ulama sekali berdunia sampai sekarang belum kedengeran? Ya. Artinya secara fasilitas, secara karakter orang Indonesia, ini harusnya Indonesia ini menjadi gudangnya ulama. Ketika itu tidak terjadi, berarti ada satu hal yang perlu kita renungi, satu atau dua hal, mungkin banyak hal. Entah pada kurikulum pendidikannya, atau pada cara mentransfer ilmu ini yang perlu diperbaiki, atau pada hal lain. Jadi ini harusnya menjadikan kita meninjau kembali apakah apa yang kita jalankan selama ini sudah tepat. Tentunya kita hanya bisa menilai kalau kita punya pembanding. Dan saya sengaja pilihkan India, karena kalau saya pilihkan Timur Tengah, orang akan beralasan, itu kan bahasa Arab, bahasa ibu mereka. Sekarang India ini bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Dan dia juga, bahkan dia minoritas. Kita ini mayoritas Muslim. Di sana tidak difasilitasi oleh negara. Negara menekan. Tapi kok justru mereka bisa mencetak ulama kaliber dunia. Dan kita malah jauh tertinggal dibanding mereka. Nah, ini sesuatu yang perlu kita renungi bersama. Dan perlu kita carikan solusi bareng-bareng agar Indonesia ini bisa menjadi gudangnya para ulama yang telah dari negara tetangga. Ya. Kemudian seorang talibul ilm, ini mungkin yang penutup ya, untuk bisa menguasai suatu ilmu, maka secara logika dasar dia harus belajar kepada ahlinya. Ahli yang memang ngerti ilmu itu. Karena pepatah mengatakan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu nggak bisa memberikannya ke orang lain. Apabila kita ini belajar dengan orang yang tidak paham, maka kita tidak akan paham. Bahkan kita akan salah paham. Ya, oleh karena itu, seorang guru ini secara syar'i dia wajib mencurahkan segenap tenaganya untuk menguasai ilmu itu. Dia dibebani kewajiban mengajarkan apa, dia harus kuasai. Jangan sampai karena dia malas belajar, akhirnya dia salah paham, kemudian dia transfer kesalahpahaman ini kepada murid-muridnya. Yang dengan demikian berarti dia bukannya memberikan pencerahan, justru dia memberikan semacam menyesatkan orang lain, ya, menjerumuskan orang lain dalam pemahaman yang keliru. Dan ini dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu berangkat dari kemalasan dia untuk mengupgrade kemampuan dirinya, mengupgrade maklumatnya. Kalau dia sudah berusaha, sudah mencurahkan, sudah
berupaya untuk meningkatkan. Namun suatu ketika dia salah, maka ini akan dimaafkan. Tapi beda halnya dengan orang yang saya malas belajar, udah gini aja nggak apa-apa kok, nggak ada yang protes. Ya, toh wali santri juga nggak tanya yang saya ajarkan ini benar apa salah. Nah ini yang berbahaya ya. Walaupun wali santri tidak menanyai bagaimana kinerja gurunya, tapi Allah akan menanyai. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, waqifuhum innahum mas'ulun, kata Allah. Suruh mereka berdiri, mereka akan ditanya dan tidak akan bergeser ke kaki mereka di padang mahsyar sampai mereka menjawab semua yang akan ditanyakan kepada mereka. Jadi amanah ini berat. Maka saya nasihatkan diri saya dan juga asatidzah yang ada di sini, ya, jangan bosan-bosan belajar. Jangan pernah merasa sudah cukup. Lah, jangan sampai murid antum lebih pinter dari antum karena antumnya nggak mengupgrade diri. Ya, kalau berusaha mengupgrade diri dan kemudian memaksimalkan jerih payah antum untuk memberikan pemahaman yang tepat, maka antum akan mendapatkan pahala jariah yang luar biasa. Ya. Tapi jangan sampai sebaliknya. Ya, jangan sampai sebaliknya, karena ini juga menjadi amanah yang berat. Gunung aja keberatan dengan amanah, tapi manusia memikulnya dengan demikian sembrono, ya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya, manusia ini kadang karena sembrononya dia demikian mudah mengambil sebuah amanah tanpa menyadari betapa besar konsekuensi yang dia harus pikul kalau dia tidak menunaikan amanah ini. Jadi hendaknya seorang guru benar-benar berusaha untuk memahami mata pelajaran yang dia diamanahi untuk mengajarkannya. Dan jangan bosan-bosan untuk meningkatkan ilmunya dalam hal itu. Sehingga dia benar-benar bisa mendidik murid-muridnya dengan yang terbaik. Mungkin itu beberapa poin yang Anda anggap perlu ya sebagai muqaddimah tentang thalabul ilm. Mungkin ada pertanyaan sampai jam 1:05 ya, karena Ana jam 2 ada acara yang Ana harus hadiri. Barakallahu fiik. Ana kembalikan kepada Ustadz Abdul Fatih ya. Baik, suara antum belum kedengeran di sini. Masih mute ya. Abdul Miftah. Baik. Syukran wa jazakumullahu khair kepada Ustadz Dr. Sufyan Baswedan yang sudah memberikan materi pada hari ini. Dan Abu serta Umu serta Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kita berikan kesempatan untuk Abu dan Umu bertanya. Nanti kami akan memberikan satu termin saja sesuai dengan permintaan Ustadz bahwa beliau nanti jam 1:05 beliau ada acara. Baik, dalam satu termin ini akan kami pilihkan 2 penanya yang ngechat ke kami atau menuliskan di Q&A dan 2 penanya yang resen. Baik, yang pertama Ustadz ada pertanyaan di sini. Kami bacakan. Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz. Amin. Bagaimana menurut Ustadz jika seorang ibu sangat bersemangat menuntut ilmu sangat bersemangat menuntut ilmu tapi kurang sabar, tidak pandai dalam mendidik anaknya sehingga sang ibu lebih menikmati belajar sendiri, berharap keberkahan dari Allah turun dari sebab tersebut atau dari hal tersebut kepada keluarganya. Sedangkan anak-anaknya dikirim ke pesantren agar bisa dididik lebih baik. Padahal tugas mendidik adalah tanggung jawab orang tuanya. Mungkin bisa ditanggapi, Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Tugas mendidik adalah memang tugas orang tua. Tapi ketika orang tua itu menyerahkan anaknya ke pesantren, yang artinya anak itu makan, tidur, belajarnya di tempat lain, maka berarti tugas ini dialihkan. Selama si anak itu ada di tempat
belajar yang bukan di rumahnya, di pesantren, berarti tanggung jawab ini telah dialihkan kepada guru-gurunya, kepada musyrifnya, kepada mudirnya. Nah, ini kita harus paham. Kalau anak itu pas liburan, dia pulang ke rumah, maka kewajiban orang tuanya ya untuk memberikan contoh yang baik, mengajak anaknya untuk sholat 5 waktu dan seterusnya. Jadi apa yang ditanyakan tadi, kalau memang dia mau menitipkan anaknya ke pesantren, diajarin di pesantren, ya itu nggak ada salahnya di situ. Namun sebelum dititipkan ke pesantren tadi, disekolahkan ke pesantren, kan dia bersama ibunya. Apa yang dilakukan oleh si ibu ini? Itu tanggung jawabnya ibu. Dia kalau dia belajar, dia mestinya berusaha untuk menerapkan ilmu ini kepada anaknya. Karena mendidik anak itu fardu ain. Adapun memperluas wawasan dia terhadap ilmu syar'i itu sifatnya fardu kifayah. Kalau dia sudah ngerti yang wajib-wajib, yang pokok-pokok, maka selebihnya itu sifatnya sunnah ya, atau fardu kifayah. Artinya secara untuk kaum muslimin secara umum fardu kifayah, tapi untuk person-personnya sunnah. Sedangkan mendidik anak ini nggak bisa dilimpahkan ke orang lain ketika anak masih bersama dia. Anaknya di rumah sama ibunya. Mau diserahin ke siapa? Mau diserahin ke pesantren? Kan dia sama ibunya. Nah, jadi waktu anak ini bersama orang tuanya, maka kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Ketika sudah disekolahkan ke pesantren, apalagi sampai membayar dengan biaya yang tidak sedikit, maka berarti sudah dialihkan kepada pesantren. Selagi masih di pesantren, maka menjadi tanggung jawab gurunya, musyrifnya, dan pihak-pihak yang terkait di sana. Begitu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik, kami akan menunjuk salah satu audiens atau Abu Umu yang sudah raise hand di sini. Silakan Abu atau Ananda Arwayan ini. Rayan ya, Arwayan. Baik, mungkin ada kendala di beliau. Kita alihkan kepada dari Aska Fatih. Mungkin Abu Aska. Silakan Abu Aska. Abu Aska, silakan. Bisa bertanya langsung. Mungkin juga ada kendala dari beliau. Kita lanjut kepada Abdillah. Bapak Abdillah. Baik. Bapak Abdillah. Silakan Bapak Abdillah. Baik. Baik, pertanyaannya tertulis dulu, Ustaz. Ya, Nam, Ustaz. Pertanyaan tertulis barangkali ada yang lain yang belum dibacakan. Baik. Kita lanjut satu pertanyaan lagi ya. Bismillah, apakah menjadi wajib ilmu alat bagi masyarakat muslim umumnya, Ustaz? Ya, tentunya tidak seperti orang yang memang dituntut untuk menguasai ilmu ya. Memang dia belajar takhusus untuk ilmu syar'i. Bagi dia, ilmu alat menjadi wajib. Karena tanpa menguasai ilmu alat, dia nggak bisa menguasai ilmu syar'i yang menjadi tujuan utama dia. Adapun bagi masyarakat awam, maka kalau ilmu alat yang dimaksud adalah ilmu bahasa Arab, ilmu mustalah hadis,
ilmu usul fikih, maka tidak wajib hukumnya. Yang wajib adalah bagaimana dia bisa tetap beribadah, menjalankan kewajibannya, dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ketika dia nggak tahu, dia bisa tanya kepada orang yang berilmu. Itu kewajiban orang awam. Dia tidak harus menguasai ilmu fikih, namun dia cukup tanya kepada ahli fikih tentang hukum suatu amalan yang akan dia lakukan. Apakah hukumnya boleh atau nggak boleh, sunnah atau makruh, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kita bahas ini adalah manakala seseorang hendak menguasai ilmu syar'i, apa yang harus dia pelajari. Baik, Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya atau atas tanggapan dari Ustaz Dr. Sufyan. Ustaz, boleh ada satu pertanyaan lagi atau bagaimana? Kalau singkat nggak apa-apa deh. Baik, akan Anda bacakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz jika guru harus menjadi guru yang menyenangkan sehingga siswa tidak capek dalam menuntut ilmu? Jazakallahu khair. Ya, bagus-bagus aja. Kalau Anda dimintai pandangan, bagus-bagus aja. Memang karena ilmu ini ada sifat beratnya, seorang guru hendaknya bisa menyederhanakan ilmu syar'i yang berat tadi. Misalnya dengan dia menjelaskan dengan penjelasan yang sederhana, dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk difahami. Nah, untuk bisa seperti itu, dia harus kuasain dulu dong ilmunya. Nah, tanpa dia menguasai, dia nggak akan bisa memberikan penjelasan yang mudah untuk difahami. Dia sendiri belum begitu paham. Nah, jadi ini ada kaitan memang dengan penguasaan ilmu syar'i oleh sang guru tersebut, di samping kepiawaian dia dalam menjelaskan, menjabarkan, ya, atau retorikanya. Jadi kalau dia ingin menyampaikan dalam bahasa Indonesia, dia mesti bagus bahasa Indonesianya. Nah, kalau dia ingin menyampaikan dalam bahasa Arab, dia mesti bagus bahasa Arabnya. Begitu. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Jazakallahu khair kepada Ustadz Sufyan yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semua dan memberikan materi kepada kita semua. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta Ananda yang berbahagia, karena beliau sudah ada acara lain, jadi kita serahkan kepada beliau untuk yang terakhir. Boleh diberikan konklusinya Ustaz atau kesimpulannya dari materi yang sudah disampaikan. Baik. Jadi kesimpulan pertama adalah kita hendaknya meluruskan niat kita dalam mencari ilmu dan menanamkan hal ini kepada diri kita maupun anak-anak didik kita, ya. Ikhlaskan niat mencari ilmu semata-mata mencari keridhaan Allah, mencari wajah Allah, tanpa silau dengan gelar-gelar atau pujian-pujian orang yang memuji. Yang kedua, ilmu itu memang harus dipelajari dari ahlinya. Dan ilmu yang ketiga, ilmu harus dipelajari dengan urut, mulai dari skill membaca dan menulis. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahasa Arab yang merupakan kunci dari penguasaan seseorang terhadap ilmu-ilmu syar'i. Ini juga perlu menjadi penekanan, perlu mendapatkan porsi lebih, ya. Jangan sekedar menjadi sampingan saja sehingga akhirnya anak-anak didik kita ini lemah dalam menguasai ilmu-ilmu syar'i yang lain. Itu barangkali konklusinya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian pada siang hari ini, dan syukron wa jazakumullah kepada Abu dan Umu yang sudah hadir, dan kami tetap menunggu kehadiran serta partisipasi Ananda, Abu, Umu pada kajian-kajian Al-Wildan selanjutnya insyaallah. Baik, tidak perlu disimpulkan lagi tadi karena sudah disebutkan oleh Ustadz Sufyan. Marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.